Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa qinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisyani wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Salman Al-Fauzan, Bapak Ibu yang baik hatina rahimakumullah ta'ala, kembali kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur di hati, syukur di lidah, dan syukur anggota badan. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala kasih taman dari taman-taman surga, taman dari taman-taman surga, yaitu bermajelis ilmu. Isengi, ketahuilah bahwa majelis ilmu itu taman dari taman-taman surga, sekaligus dia merupakan nikmat khusus. Makin hari asengi angapin hari tanai khusus, karena tidak semua orang kasih. Ketika kita dikasih nikmat khusus, maka kewajiban tak selaku atap, selaku hamba adalah memiliki sifat syukur. Lain syakartu la azidannakum. Jika kalian batul-batul nia sifat syukurna, kata Allah, la azidannakum, maka aku, kata Allah, akan menambah nikmat kepada kalian. Semoga kehadiran tak di majelis ilmu Allah tambah ilmu tak plus paham tak. Allahumma amin. Jamaah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik hatina rahimakumullahu ta'ala, kembali kita lanjutkan kajian rutin setiap Jumat pekan kedua dan 4, 2 kali dalam sebulan. Ya, yang kita kupas ini adalah bosnya surat, komandannya surat dalam Al-Quran. Yang naritu surat Al-Fatihah. Nah, inilah komandannya, bosnya seluruh surat, Pak. Itu suratul Fatihah. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil ilmunya, kita sudah turunkan ilmunya, nama-nama surat Al-Fatihah. Jadi ada itu Bapak Ibu, nama-namanya surat Al-Fatihah. Yang paling viral, yang paling booming, yang terkenal itu surat Al-Fatihah. Tapi ada nama-nama lainnya, ya, sekitar belasan, bahkan ada yang ulama mengatakan ada sampai sekitar 30 nama itu surat Al-Fatihah. Kalau banyak namanya, nako mega asenna punajai arena, berarti surat ini Al-Fatihah ini sesuatu surat yang sangat hebat, ya, karena banyak namanya. Ya, kita saja kalau orang
Profesor, Doktor, Insinyur, Haji, Andre Gurutta, ini SH, MA, LC, banyak sekali punya, banyak titel lah. Nah, itu berarti orang hebat ini. Yes, ini suratul Fatihah ini banyak juga nama-namanya ini. Ini menunjukkan suratul Fatihah surat yang sangat dahsyat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita sudah mengambil juga ilmunya. Setelah nama-nama surat Fatihah, kemarin itu yang kedua, keutamaan membaca basmalah, yarega, tasmiyah. Ya, jadi kalau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim itu ada keutamaannya, atau kita bacai tasmiyah, Bismillah, Bismillah istilahnya tasmiyah. Kalau Bismillah toh, nah itu juga ada keutamaannya, karena kalimat ini mega sisa barakahna, banyak berkahnya jamaah itu basmalah, yarega, tasmiyah. Setelah itu kita sudah mengambil juga ilmunya, di manakah pos-pos kita sangat dianjurkan, di manakah tempat-tempat sangat dianjurkan kita baca itu basmalah atau tasmiyah. Jadi tidak sembarang, ada tempat-tempatnya, ada pos-posnya, kita sangat dianjurkan di situ untuk bacai Bismillahirrahmanirrahim atau tasmiyah. Nah, sekarang ini di pembahasan sekarang, kita sebelum masuk di apa yang terkandung, apa saja konten isi dari kedalaman basmalah, kita alangkah baiknya kita menggali juga, kupas juga ilmu tajwid. Nah, karena ini juga sangat penting Bapak Ibu ya. Ya, karena ini surat Fatihah ini yang sering kita baca dalam sholat. Kapan tidak dibaca? Tidak sah sholat tak. Ya, tidak sah sholat tak kalau kita tidak baca suratul Fatihah. Maka yang diantara yang wajib, jadi wajib Bapak Ibu, tiai sunnah, tapi wajib ki mak guru madeceng pelajari baji tekam macarana supaya surat bacaan Fatihah itu sesuai dengan aturan-aturan main rumus tajwid. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dikata bismi, sebenarnya bismi itu ada satu huruf yang dihilangkan. Jadi bi, kalau dalam bahasa Arab itu bi, betuanna kalau kita di sini dengan. Jadi makanya biasa itu Bismillahi dengan ismi, nama Allah, dengan nama Allah. Jadi bi artinya dengan. Nah, di situ ada satu huruf hilang Pak. Nah, namanya itu yang huruf yang hilang, namanya hamzah. Masih apa istilahnya kemarin, hamzah wasol. Itu yang dihapus di kata ismi. Di mana buktinya Pak Ustaz? Di mana buktinya bahwa ada huruf hamzah wasol yang dihilangkan di situ? Kalau kita buka surat Wahyu yang pertama kali turun Pak di Qahirah, apa itu? Surah apa namanya? Surat Al-Alaq. Nah, kalau kita baca ayat 1, Allah berfirman, "Iqra", bacalah, bacai. "Iqra bismi". Ada kata-kata bismi. Kalau kita lihat, kalau kita teropong itu tulisannya, setelah bi itu bersambung dengan hamzah wasol. Nah, itu menunjukkan kata ismi di basmalah itu ada satu huruf yang dihilangkan. Iya, yaitu istilahnya hamzah wasol. Di mana bukti kedua? Dalam surat yang setiap hari Jumat Pak biasa baca Pak Imam itu. Surah apa itu? Selain surah Al-Alaq, surat Al-A'la, sabbihisma rabbika. Nah, kalau kita terobong itu ayat 1-nya sabbihisma, lagi-lagi di situ muncul hamzah wasol. Berarti khusus di basmalah ini, disinilah diantara tempatnya hamzah wasol itu dihapus di kata bismi. Jadi as-salana itu sebenarnya as-salatna bi ismi, itu asalnya bi ismi, itu asalnya Pak ya. Tapi karena hilang dibaca bismi.
Nah, setelah itu menyusul kata Allahi. Nah, ketika kita membaca Allahi, yang kita istilahkan dengan lafzul jalalah. Hati-hati Ki membaca huruf tengahnya itu. Istilahnya kemarin apa Pak? Lamul jalalah. Jadi kalau Allahnya Allah lafzul jalalah. Tapi kalau lam yang masak dua, lam yang tasdid itu istilahnya lamul jalalah. Itulah lamul jalalah yang dikupas secara khusus di ilmu tajwid. Kenapa dibahas Ustaz secara khusus? Karena kadang Ki itu lamul jalalah dibaca tipis, kadang tongi dibaca tebal. Iya, kadang tongi dibaca tebal. Jadi dua cara bacanya itu. Kalau dapat kata Allah di dalam Al-Quran khususnya lamul jalalah, lam masak dua. Iya. Nah, maka disinilah penting kita mengilmu ini, penting untuk kita ketahui ilmu nah. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala ribuan kali menyebut namanya sendiri dalam Al-Qur'an. Kata-kata Allah Pak ya, banyak sekali, sering berulang di Al-Qur'an. Ya, bahkan dalam setiap lembar itu, setiap halaman itu ya ada saja Asmaul Husna. Itu kehebatannya itu nama-nama Allah. Setiap halaman itu Pak coba cek-cek itu ada itu Asmaul Husna. Iya, semua Asmaul Husna itu kembali ke satu nama, yaitu Allah. Kalau ditanya misalnya siapa itu Ar-Rahman yang Maha Pengasih, siapa itu Ar-Rahim yang Maha Penyayang, siapa itu As-Sami' yang Maha Mendengar, siapa itu Al-Basir yang Maha Melihat, siapa itu Al-Ghafur, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, siapa itu At-Tawwab yang Maha Penerima tobat. Kembali ke satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua nama-nama itu kembali ke satu zat, yang dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah. Kalau di kasus jazakallahu khairan. Kalau di kasus basmalah, bismillah yang sekarang kita kupas ini Pak, Bu, ya, itu lamnya di sini kira-kira menurut tak ini lamul jalalahnya di situ dibaca tipis atau tebal Pak? Dibaca tipis. Kenapa bisa dibaca tipis Pak? Karena sebelumnya barisi irawai, karena sebelumnya barisi diawai. Nah, kapan sebelum kata Allah itu berbaris di bawah Ki, berkasroki, maka dipastikan lamul jalalah dibaca tipis Ki. Ya Ki baca kapal lagi, dibaca manipi. Bismillahi, bukan bismillahi. Jadi bukan lo, tapi la. Iya, jadi lamul jalalah dibaca tipis ketika sebelumnya berbaris kasroh, berbaris di bawah. Bismillahi, a'udzu billahi, itu bukan bismillahi. Jadi setengah apa namanya? Ternyata baca Quran tidak sembarangan Bapak Ibu. Ada rumusnya juga. Nah, di antara yang punya rumus, hati-hati lalu Ki baca itu lafzul jalalah. Iya, jangan asal digaspol. Iya. Inilah pentingnya dulu di majelis ilmu, penting kita guru belajar penting sekali, karena kita ini orang Islam itu agama ilmu. Islam itu agama ilmu. Makanya itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu, memburu, mengejar ilmu itu faridatun, wajib ki kepada siapa? Ala kulli muslim, setiap muslimah. Ini apalagi kalau yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, wajib
ki mak guru, wajib ki belajar. Iya, di antaranya itu tadi ilmu tajwid hukumnya wajib. Ya, bismillahi. Ya, adapun dikata Allah ini diawali oleh huruf al, itu namanya al-syamsiyah. Al-syamsiyah namanya. Nah, kemudian dikata Allah huruf pertamanya kan apa ya? Itu yang dibaca itu huruf pertamanya namanya, itu namanya hamzah wasol. Tidak dibaca bismi Allahi, tapi bismillahi silang sungang. Jadi dilangkai, dek dibaca itu dibaca itu hamzah wasol kah? Kapan itu terjadi? Ketika posisinya di tengah. Ketika posisinya di tengah tidak dibaca itu hamzah wasol kah? Dia hanya terbaca ketika di awal kata. Misalnya mau dibaca pisah-pisah ini. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Tuh kalau dibaca diurai. Kalau dipisah-pisah begitu. Dianggap di situ hamzah wasol di awal kata dibaca dia. Tapi kalau misalnya dibaca gaspol, dilangkai tidak dibaca itu hamzah wasol kah? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah ada orang dengar baca Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Tidak pernah, tapi langsung hamzah wasol itu tidak dibaca. Rumus mengatakan ketika hamzah wasol di tengah tidak dibaca. Dan sangat-sangat banyak itu hamzah wasol di dalam Al-Quran. Silakan dicek Bapak Ibu, banyak sekali itu hamzah wasol di dalam Al-Quran. Tidak dibaca itu kalau posisinya di tengah, tapi dia hanya dibaca kalau posisinya di awal kata. Berarti ada kasus di dalam Al-Quran, ada penampakan tapi tidak dibaca. Ada tulisan nasa-nasami angka tulisan nanjoy tapi tidak dibaca. Di antaranya itu kasus hamzah wasol berposisi di tengah. Iya, secara tertulis harus tetap ada tulisannya di situ. Harus tetap ada penampakan di situ. Iya, tapi dia hanya hilang di pengucapan, tapi tidak hilang di penulisan. Jadi tetap ada di penulisan, tetap amumbah, tapi hilang di pengucapan. Begitu Pak? Iya. Bismi Allahi, alnya itu al-syamsiyah. Iya. Jadi alnya itu al-syamsiyah. Iya. Di mana ada al-syamsiyah, maka di situ sudah bersanding dengan huruf syamsiyah. Coba lihat Pak kata Allah. Iya. Di situ kan alnya al-syamsiyah. Yang mana kira-kira huruf syamsiyahnya? Jadi ada dua istilah ini Pak, ada al-syamsiyah, ada juga huruf syamsiyah. Rumus mengatakan, formulanya mengatakan, di mana ada al-syamsiyah, maka di situ sudah bersanding dengan huruf syamsiyah. Yang mana kira-kira huruf syamsiyahnya Pak? Huruf lam. Jadi huruf lam termasuk huruf syamsiyah, bukan huruf qamariyah. Iya. Jadi lamnya di tengah dibaca tipis Pak ya. Kemudian harus dipanjangkan. Bismillahi, ya, bukan bismillahi. Nah, bismillahi, lam yang di tengah itu Bapak Ibu, kalau misalnya di rumah Quran yang kita punya di rumah, misalnya Quran mushaf cetakan Indo, maka itu lamul jalalanya lam masak duwe, nah kasih alif kecil di atas. Itu kalau cetakan versi Indo, nah kasih alif kecil biasa berarti nanjo lamul jalalaya, nah kasih alif kecil alif bicu alif pucat dia,
Nah, itu menandakan lam itu wajib dibaca lampe, dibaca panjang. Berapa panjangnya? 2 ketukan. Iya, 2 ketukan supaya tidak offside ki, supaya tidak kepanjangan, diayung ki suara ta. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kepanjangan itu. Iya, jadi diayung ki suara ta supaya tepat 2 ketukan. Nah, itu rumus berlaku untuk semua huruf hijaiyah yang dibaca panjang 2 ketukan, diayung ki suara ta. Tapi begini, Bismillahi, begitu, itu 2 ketukan. Nah, itulah namanya kalau dalam ilmu tajwid Bapak Ibu istilahnya itu mat asli. Ya, engkau tahu maksudnya mat tabi'i, sama ji arahnya. Jadi ada yang mengatakan mat asli, ada tong yang bilang mat tabi'i, sama ji masukna. Iya, yang mana itu? Pokoknya kalau ada huruf yang dibaca panjangnya 2 ketukan, itu namanya mat asli, jarega mat tabi'i. Itu ya, yang sampai apa itu mat tabi'i, apa itu mat asli, sama aja masuknya. Semua huruf hijaiyah yang dibaca panjang 2 ketukan, mat asli atau mat tabi'i. Ya, kalau dicetakan versi Madinah, cetakan Madinah Al-Qur'an misalnya, itu bukan alif kecil pakai, alif kecil yang berdiri bukan, tapi fathah. Fathah itu lamul jalalanya, kata Allah itu fathah begini, sehingga biasa mungkin orang terkecoh atau muncul pertanyaan, ini lamul jalalanya ini dibaca panjang atau pendek? Karena kalau di versi Madinah, silakan Anda buka Quran cetakan Madinah, itu lamnya di tengah akan kasih begini, kasih fathah miring begini, bukan alif kecil seperti cetakan Indo. Jadi kadang orang bertanya, apakah kalau begitu tulisannya Ustaz, apakah dibaca pendek? Bismillahi. Ya, kata para ulama tetap dibaca panjang 2 ketukan. Tetap dibaca panjang 2 ketukan. Bismillahi. Jadi dibaca tipis. Ciri-ciri lam dibaca tipis ketika suara ta mengarah ke Bismillahi. Tapi kalau misalnya dibaca tebal Ustaz, suara ta akan mengarah ke o. Misalnya Rasulullahi lo mengarah ke oki suara ta, itu menunjukkan lamnya dibaca dibaca kapal lagi ketika suara mengarah ke o. Rasulullah, la ilaha illallah, subhanallah. Nah, itu suara tak mengarah ke o. Kalau itu lamnya lagi dibaca tebal. Iya. Kemudian menyusul kata Ar-Rahmani. Ya, jadi memang ada sedikit perbedaan tulisan Pak ya, ada juga beda harokat antara cetakan Indo dan cetakan Madinah. Ada memang. Coba nanti kita banding-banding apa yang mungkin ada di sini di masjid kita ini. Ada nanti Quran cetakan Indo dibandingkan. Coba kita lihat basmalahnya itu. Ya, kalau untuk hamzah wasol di cetakan Indo, hamzah wasolnya itu seperti alif berdiri begini. Itu hamzah wasol di cetakan Indo. Tapi kalau misalnya kita buka cetakan Quran Madinah, itu hamzah wasolnya nakasih kepalanya huruf shad. Nah, itu kodenya hamzah wasol di Quran cetakan Madinah, nakasih kepalanya huruf shad, nambil ki kepalanya nabuang ekorna. Iya, itu kalau cetakan Madinah hamzah wasol. Kalau di Indo tidak, seperti alif modelnya bentuknya. Begitu. Ya, silakan Anda bisa buktikan nanti di basmalah. Ya. Berikutnya Ar-Rahmani. Al yang ada pada di kata Ar-Rahmani itu alnya al-samsiyah juga. Al-samsiyah juga. Ya. Bagaimana itu Ustaz ciri-cirinya al-samsiyah? Ciri-cirinya al-samsiyah itu pertama lamnya tidak dibaca. Ar-Rahmani, bukan Al-Rahmani, bukan Al-Rahmani, tapi Ar-Ro. Jadi A-nya langsung dileburki masuk ke Ro.
A-nya dilebur masuk ke ro. Ya, istilahnya diidghamkan, dimasukkan ki a langsung ar-rahmani, bukan al-rahmani. Jadi ciri-cirinya itu kalau al-samsiyah Bapak Ibu, pertama lamnya tidak dibaca. Yang kedua, setelah lam hurufnya pasti bertasdid, pasti masadui. Pertama lamnya tidak dibaca, setelah lam pasti bertasdid. Dan itulah yang huruf yang bertasdid, huruf samsiyah. Iya, di mana ada al-samsiyah maka di situ sudah bersanding dengan huruf samsiyah. Ya, ar-rahmani, jadi lamnya tidak dibaca padahal ada tulisannya. Jadi emang ada kasus di Quran ada tulisannya tapi tidak dibaca. Sudah 2 kasus ini Pak tidak dapat. Pertama hamzah wasl di tengah ada tulisannya tidak dibaca. Kemudian lam yang ada pada al samsiyah, lamnya dipastikan tidak dibaca, jangan ragu-ragu. Ar-Rahmani bukan Al-Rahmani. Beda nanti kalau versusnya Al-Qomariya dibaca lamnya itu ya, tapi nanti itu. Ya. Jadi kita fokus al-samsiyah. Cara mendeteksinya itu pertama lamnya tidak dibaca, setelah lam hurufnya tasdid. Pastikan itu adalah al-samsiyah. Jangan ragu-ragu. Ya, kemudian ro-nya dibaca tebal, bukan ra. Bukan ar-rahmani tapi ar-roh. Roh dibaca tebal. Kalau dibaca kapan dibaca? Ra itu tipis. Di antara kondisi ro dibaca tebal ketika dia baris irate. Ketika dia fathah baris atas, ro dibaca tebal. Jadi bukan ra tapi ro, kecuali kalau metode kampung. Kalau metode kampung, ro-nya baca ra. Bismillahirrahmanirrahim. Itu metode kampung. Iya. Bisa ditangkap ini, Pak. Tahu metode kampung, Pak nih? Iya, karena saya juga orang kampungan ini, jadi saya tahu. Iya, sebelum jadi orang kotaan, saya juga orang kampungan, jadi saya tahu itu. Iya, jadi baca ra orang di kampung. Iya. Ya, berikutnya Ar-Rahmani, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Alnya kira-kira al apa ini Pak? Alnya sama aja tadi. Al-Samsiyah. Cara mendeteksinya lamnya tidak dibaca, lamnya tidak dibaca. Setelah lam pasti hurufnya tasdid. Itu dia. Tidak meleset itu. Di mana ada al-samsiyah, maka di situ sudah bersanding dengan huruf sams. Mana huruf samsiyahnya, Pak? Ro. Jadi ro itu termasuk huruf samsiyah, bukan huruf riyah. Ya. Kalau misalnya Anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya dibaca mi terakhirnya Pak, tidak dimatikan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Baca mi terakhirnya Pak, tidak dimatikan ya. Maka hi-nya di situ cukup kita panjangkan 2 harakat, 2 ketukan. Kalau dibaca mi terakhirnya Pak, kalau tidak dimatikan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika dimatikan, contoh dimatikan Bismillahirrahmanirrahim. Dimatikan begitu Pak, maka panjangnya ada 3 opsi, ada 3 pilihan. Bisa kita baca 2 ketukan, bisa juga 4 ketukan, bisa juga 6 ketukan. Jadi 2, 4, 6 ketukan. 3 pilihan Pak. Ini namanya kalau kita namanya mad arid lis-sukun. Ini namanya mad arid lis-sukun. Iya. Ya, itu terjadi kalau dimatikan huruf terakhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada catatan kalau mad arid lis-sukun atau sebelumnya bagaimana itu tas jalan ceritana itu mad arid lis-sukun. Ya ceritanya Pak ya, ketika ada mad asli.
Yang mana kira-kira mat aslinya Pak di ar-rahim itu? Ya mati. Ya mati kalau sebelumnya mat baris diawai itu namanya mat asli atau tadi mat tobi'i. Nah, rumus mengatakan ketika ada mat asli, mat tobi'i dalam hal ini ya di kasus ar-rahim bertemu berjumpa dengan huruf yang berharakat. Jadi mat aslinya Pak ketemu dengan huruf yang ada barisnya yang dimatikan karena berhenti maka terjadi mat arid disukun. Ketika ada mat asli ketemu huruf berbaris yang dimatikan karena berhenti itu jalan ceritanya mat arid disukun. Panjangnya berapa Pak? Bisa 3, bisa 2, bisa 4, bisa 6 harakat begitu. Cuma ada catatan, kalau misalnya mengaji ya misalnya kita buka Quran, kita baca Quran, misalnya kita dapat mat arid disukun misalnya nih di akhir ayat. Kalau misalnya Anda baca di awal itu mat arid disukun 2 misalnya, 2 ketukan. Maka kalau setelah ayat yang Anda baca itu dapat lagi mat arid disukun, maka tetap Anda harus konsisten 2 harakat terus sampai kita di garis finish. Kalau misalnya di awal mengaji kita dapat mat arid disukun 4 panjangnya 4 terus sampai garis finish, sampai selesai mengaji. Kalau 6 yang kita pilih sampai terakhir begitu, tidak boleh bervariasi. Itu catatan untuk mat arid lisukun. Ketika ada mat asli ketemu huruf berbaris yang dimatikan karena berhenti. Iya, terjadi yang namanya mat arid lisukun. Panjangnya bisa 3 Pak, bisa 2, bisa 4, bisa 6 ketukan. Itu kalau jadi persyaratan terjadinya dia itu harus dimatikan huruf terakhirnya. Karena kapan tidak dimatikan huruf terakhirnya Pak? Kembali ke mat asli lagi. Kembali ke mat asli lagi kalau tidak dimatikan huruf terakhirnya. Sama aja nanti setelah itu ayat alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dibaca na terakhirnya mat asli. Tapi kalau nunnya dimatikan alhamdulillahirabbil alamin. Matikan nunnya Pak, berarti mat arid disukun. Kenapa bisa? Karena lagi-lagi muncul lagi mat asli ketemu nah huruf yang berbaris yang dimatikan karena di akhir ayat. Karena berhenti terjadi yang namanya mat arid disukun. Bahkan kalau kita perhatikan ayat 1 sampai 7 suratul Fatihah ini, kalau dimatikan semua berhenti di tiap ayat Pak, mat arid disukun semua pakai. Kalau kita perhatikan suratul Fatihah ayat 1 sampai 7 dengan catatan berhenti di setiap ayatnya, maka terjadi mat arid disukun. Kecuali kalau Pak Imam misalnya baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tadi sambung terus, maka tidak terjadi mat arid disukun, tapi kembali ke asal mat asli karena sambung Tapi kalau dimatikan ayat per ayat barulah terjadi mat arid disukun. Karena persyaratan terjadinya mat arid disukun harus merem supaya terjadi itu mat arid disukun. Kapan tidak merem mat gaspol mat asli tetap 2 ketukan panjangnya. Mungkin bisa ditangkap Pak nih? Ya begitu. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada berapa di situ hamzah wasal Pak? Ada berapa di situ hamzah wasal? Ada 4. Ada 4 sebenarnya. Kalau dirinci 3 yang kelihatan ada di kata Allahi, ada di kata Ar-Rahmani, ada di kata Ar-Rahim. 3 di situ kelihatan. Yang 1 tidak kelihatan yaitu di kata Ismi. Iya, begitu rinciannya Pak, begitu rinciannya. Iya. Sisa berapa Pak ini? Ini hoax ini? Masih ada hoax.
Iya, masalah ya. Jadi tadi nih Pak yang dijelaskan ini tak gambar ini, ada gambaran kita rasa ini. Jadi itu diantara penting memang sekali. Jadi kalau boleh dikata Pak, ini sebenarnya ilmu tajwid, ilmu yang harus dipelajari seumur hidup. Karena tidak ada jaminan bahwa bacaan tak ini sudah sama dengan bacaannya Rasulullah. Tidak ada jaminan pun seorang, sampai pun seorang ustadz, ya ustadz yang bersanad, misalnya ada sanad periwayatannya sampai ke Nabi, belum tentu juga, mungkin juga masih meragukan ki. Tidak ada jaminan bahwa bacaan ini sudah sesuai dengan bacaannya Nabi, para sahabat, belum tentu. Cuma kan namanya kita ini apa namanya, pembelajar, harus terus menjadi penuntut ilmu, minimal ya mendekatilah bacaan Rasulullah. Kalau dia pahit nak pada pasif pada dan singkama, minimal ya nak raci-racinya sikit deh. Iya, angka raci-raci nak cek daripada gagal sama sekali. Iya, jadi begitu. Jadi harus memang tong yang dipelajari ini. Jadi sebenarnya ilmu yang tersulit juga ini ilmu tajwid. Ilmu tajwid kadang paham teori, ketika praktek masih ada bengkok-bengkok, nah masih butuh diluruskan. Misalnya kadang itu paham bagi teori, paham sekali teori, nah tapi ketika dipraktek ada lagi anu sama guru, nah anu lagi tegur lagi, begini gitu. Jadi kadang begitu ya. Jadi ada teori, ada juga praktek ya. Sebenarnya intinya kalau tajwid Pak itu praktek sebenarnya. Kalaupun kita misalnya nak ditauki yang mana itu al-samsiyah, mana itu al-qamariyah, yang mana itu mat asli, mat tobi, yang mana itu dibilang mat arid suku, misalnya tidak ditahu itu semua istilahnya Pak, itu tidak wajib, memang Anda tidak berdosa. Yang diinginkan sebenarnya dari ilmu tajwid, bagaimana bacaan tak itu bertajwid tanpa harus diketahui kapan terjadi idgham bi gunnah, kapan terjadi idgham bila gunnah, iklab, ikhfa hakiki, izhar halki misalnya. Tidak wajib ditahu semua istilahnya. Yang penting bacaan tak sudah sesuai dengan aturan tajwid. Kalau misalnya Pak Tabe, kalau ada orang misalnya bacaannya sudah sesuai dengan aturan tajwid, ini orang tidak pernah belajar tajwid sama sekali. Tapi kalau baca Quran, tepat sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Padahal tidak pernah dinangka guru tajwid, dia tidak talebakkannya belajar tajawid. Tapi ketika dia baca Quran, dia jadi imam sholat misalnya, bacaannya tajwid. Nah, maka itu cukup bagi dia. Walaupun seandainya Pak ya, kalau ada orang tidak pernah belajar tajwid tapi bacaannya sudah bertajwid, maka itu sudah cukup, sudah mengangkat kewajiban dia itu. Tidak berdosa, dia tidak tahu idgham bi gunnah, ini mat asli, mat arid disukun, tidak berdosa ya. Karena diinginkan intinya sebenarnya Pak, intinya itu bagaimana baca Quran sesuai tajwid itu sebenarnya. Tidak wajib sebenarnya ditahu istilah-istilah, tapi ada tafsirnya. Alangkah bagusnya kalau ditahu juga hukum istilah-istilah nama-namanya itu, alangkah bagusnya juga. Jadi kalau misalnya anak tak nanti misalnya cucu tak kalau panjang umur jadi misalnya, atau ada teman tak sobat tak misalnya tanya misalnya, ya atau istri tak misal suami tak kan bisa tomi ditangkis karena sudah belajar tuh. Umi abi kenapa dibaca ini? Akan kalau orang belajar itu bisa minta tangkis. Nah, minimal ada sedikit yang bisa dijawab begitu. Iya. Jadi bagus toh, tidak sekali lagi Pak, tidak wajib. Ya tidak wajib kita tahu itu istilah tajwid itu tidak. Yang wajib itu bagaimana baca itu sesuai ilmu tajwid. Nah, ini sebenarnya ada dasarnya, ada pondasinya di Quran. Itu dalam surat Al-Muzammil itu ayat 4. Di potongan ayat Allah katakan warattilil Qur'ana tartila. Nah, itu warattilil Qur'ana, kata dan bacalah Al-Qur'an itu. Ini perintah memang langsung dari Allah, disuruh kita membaca warattilil Qur'ana, betuanna, dan bacalah Al-Qur'an itu. Anti kamu cara bacana pekogi cara bacana. Allah lanjut tadi tartila, secara tartil, masuna secara bertajwid. Iya. Kalau sudah bertartil nih bacaan tak sudah bertajwid, cukup itu sudah terangkap kewajiban tak.
Iya. Kenapa kita apa namanya? Ya, apalagi kan ini surat yang kita kupas kan surat Al-Fatihah. Surat yang memang Allah jadikan salah satu rukun dalam sholat. Itu harus memang mantap. Itu tajwid dari surat Al-Fatihah yang kita baca. Iya, nah dibaca ini baik di sholat sunnah maupun di sholat wajib. Itu baca ini. Malah tidak sah sholat kalau tidak dibaca. Nah, ini pentingnya selalu mempelajari ilmu tajwid terkhusus di surat Al-Fatihah ini. Iya, jadi penting sekali nih. Ya, jadi jangan kita merasa, wah, jam soses tua miramang deh. Tua maka ustaz, biar mi anakku pa nanti deh. Ada nanti anakku lupa mah tuh ada aja sambung nanti di depan pintu surga misalnya. Pokoknya ambil juga pak, ambil bagian bu ya, ambil bagian juga jangan anak tadi saja. Ya, cukup pak nanti ustaz, biar mi ya. Tua mak juga ini. Tidak, tetap ambil bagian pak ya. Artinya jangan ki malu-malu. Pokoknya jadi masih disiri, aku ada cengeng, jadi siri-siri pun agak bajikan. Kalau kebaikan jangan ki malu-malu. Yang harus kita malu-maluin kalau perkara dosa, maksiat, itu malu-malu gitu ya. Tapi kalau mengaji jaki jangan pokoknya kita dulu belajar perbaiki baca Quran misalnya jangan kiano iya Ustaz ada kan bacaanku nih kayaknya ini kan saya sudah tua Ustaz berumur kan yang berpengaruh Pak ya memang itu umur usia itu yang berpengaruh itu beda sekali itu kalau kita masih muda masih belum banyak bercabang pikiran banyak pekerjaan misalnya banyak yang ditanggung misalnya beda kalau ketika muda itu memang watun nami ya jadi ketika muda itu watun nami ya kalau sudah tua memang tapi ya kan para sahabat juga saja itu kan banyak dapat hidayah di umur berapa ya Nabi saja Pak tabe Nabi saja baru menghafal Al-Quran di umur berpuluh tahun kan Nabi kan dilantik menjadi Nabi Pak ya di umur 20 tahun dan diantara sahabat ada yang lebih tua dibanding Nabi lebih tua selisih berapa tahun itu dengan Nabi baru dapat hidayah dulu kan ya penyembah berhala kan dulu turun Islam turun wahyu barulah dapat hidayah Islam bukan seperti kita umur 20-an kecuali yang muda-muda Pak ya kan banyak sahabat itu tua-tua baru ini bisa tuh hafal Quran padahal umur sudah lewat purnama umur sudah lewat kepala empat tapi tetap dia hafal juga Quran artinya kita bisa mengambil faedah di situ pelajaran bahwa iya ya sahabat saja sudah tua 40 tahun lebih ada yang 60 tahun 80 tahun baru dapat hidayah saya ini belum sampai kepala 5 misalnya 6 harus saya lebih mengenjot diriku lagi nih itu memberikan kita semangat jadi banyak sahabat itu Pak lebih tua daripada Nabi tapi tetap mereka tidak malu bertanya kalau ada sesuatu tidak ditahu bertanya karena itu adalah ilmu iya jangan dipendam fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu memang wajib bertanya kalau ada apalagi kalau permasalahan ibadah misalnya permasalahan amal itu itu butuh dipertanyakan ke ahlinya iya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di pertemuan berikutnya nanti kita masuk makin nanti kandungannya jadi nanti kita mulai dari huruf ba-nya itu apa namanya itu ismi itu berasal dari kata apa sebenarnya Allah itu apa maknanya iya kata Allah itu apa maknanya iya Ar-Rahman itu Ar-Rahim bagaimana kandungan-kandungan yang dikandung nama Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai Asmaul Husna itu nanti kita di pertemuan berikutnya iya jadi ini secara ringkas tajwid dari Bismillahirrahmanirrahim iya saya kira di sini juga ada pelajaran Pak De ada pelajaran dibuka di tempat lain ada guru kita Ustadz yang mengajar tajwid kalau bisa luangkan waktu untuk mengikuti ilmu alat Pak karena itu penting
ilmu tajwid. Yang boleh kayak Ustaz, malu-malu karena saya yang paling tua Ustaz di situ, saya yang paling senior. Yang malu-malu. Sepatutnya kita yang paling dulu masuk surga nanti. Jadi itu harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, karena sudah aslinya ini. Ya, semoga apa yang kita dengarkan tadi berberkah, barakah untuk ketengah yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan kita semua di dalam menjaga amalan bermajelis ilmu. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.